Saudara-saudara sekalian, saya ingin menjelaskan perjalanan generasi ke generasi berikutnya. Jadi kalau kita lihat bahwa di era yang sekarang ini, kita lihat perjalanannya ada generasi yang kelahiran 1927 sampai 1945 ini dikatakan sebagai builders, dan selanjutnya kelahiran 1946 sampai 1964 ini dalam kelompok baby boomers, dan generasi yang lahir tahun 1965 sampai 1982 ini termasuk generasi X. Dan yang berikutnya kelahiran 1983 sampai dengan 2001 ini dikelompokkan ke dalam generasi millennials. Apa yang ingin saya sampaikan di sini buat kita semua? Inilah generasi-generasi yang dikelompokkan oleh para ahli. Nah, sekarang dalam era perkebunan saat ini, generasi-generasi yang kita sebut baby boomers, generasi X dan millennials ini adalah pengisi sumber daya manusia di perusahaan perkebunan ataupun di industri yang lain. Apa yang bisa kita lihat? Perbedaan dari generasi ini perbedaan juga dalam cara pandang. Di baby boomers ini cara pandang mereka adalah kesadaran akan keamanan finansial yang paling penting. Pekerjaan diatur, hidup untuk bekerja, resisten terhadap perubahan, loyal terhadap perusahaan. Ini di generasi baby boomers. Namun setelah beralih perubahan ini menjadi diisi oleh generasi X, ada perubahan yang terjadi adalah generasi X ini biasanya merangkul perubahan, informalitas, keseimbangan dalam hidup, dan bekerja, menerima masukan, bekerja untuk hidup, dan beberapa catatan kurang loyal terhadap perusahaan. Ini di generasi X. Dan generasi berikutnya adalah millennials, dikatakan di sini adalah dia banyak hidup dalam sosial media, sadar secara global, pekerjaan yang berarti ini yang dia lakukan. Akses informasi yang cepat, fleksibilitas tempat bekerja, dan saling terhubung. Nah, apakah ada perbedaan? Iya. Di generasi yang kelahiran 83 sampai 2001 ini sudah cukup banyak di beberapa perusahaan perkebunan. Dengan sosial media yang cukup mereka kuasai, mereka bisa memahami secara global dunia ini. Terkadang di dalam dunia perkebunan mereka menjadi orang-orang yang bila tidak dikelola ini bisa menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Ya karena tadi mereka lebih nyaman dengan sosial media. Segala sesuatunya mereka lakukan ya dengan sosial media, dengan internet, kadang-kadang ke lapangan pun pakai HP, telepon, WA. Biasanya mereka kurang kuat di sana. Nah, apa yang terjadi di dalam perjalanan ini? Bagaimana seorang milenial planter saat ini? Nah, kalau kita lihat perjalanannya, milenial planter saat ini cukup asertif dalam berkomunikasinya. Yang kedua, berani mengemukakan pendapatnya karena mereka ilmunya banyak, informasinya mereka bisa cari dengan cepat. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah fleksibel. Jadi maunya fleksibel suasana dan waktu kerja. Jadi dia tidak mau terikat dengan kondisi budaya planters yang di generasi baby boomers ataupun generasi X yang lampau. Tapi mereka sukanya fleksibel. Yang berikutnya, mastery. Mastery dalam hal apa? Sesuatu yang mereka kuasai tentang beberapa hal yang berkaitan dengan informasi, ilmu pengetahuan. Biasanya mereka mastery, kuasai ilmunya. Nah, yang berikutnya, autonomi. Jadi, apapun yang dia lakukan, ya kalau mereka mau, ya mereka putuskan, saya mau di sini. Kalau saya nggak suka dengan kondisi ini, saya bisa pilih tempat yang lain. Ini yang
terjadi millennial planter saat ini. Nah, yang berikutnya adalah interpersonal relationship. Ini adalah dampak teknologi dan industri. Mereka kadang-kadang antara komunikasi ke atasan, rekan kerja, ke anggotanya kadang-kadang semakin nyaman gitu. Dampak teknologi kadang-kadang ya via WA, ngobrolnya segala sesuatunya, kalimat-kalimatnya itu juga adalah kalimat yang boleh katakan tidak seperti orang-orang di generasi baby boomers dan generasi X yang boleh dikatakan tata bicaranya karena memang tidak terlalu banyak di sosial media pada masanya, maka dia akan interaksinya cukup kuat antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ini yang harus kita hadapi, kita pahami kondisinya. Dan mungkin saudara-saudara berada pada kondisi ini.